Oleh karena itu, mari saya mengajak semua yang terkait dengan keadilan di bidang pertanahan ini, mari kita menyatukan tekad untuk menjadi bagian dari solusi bagi persoalan rakyat, termasuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kita juga harus keluar dari zona nyaman, berani melakukan terobosan-terobosan, tentu terobosan yang konstitusional. Dan yang tidak kalah penting adalah saya menekankan sekali lagi, kita juga harus merobohkan tembok kokoh ego sektoral yang seringkali menghentikan langkah dan menghambat kemajuan di antara kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membimbing dan melindungi kita semua, sehingga Kementerian ATR BPN dapat terus menjadi institusi yang melayani, profesional dan terpercaya. Bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional sekaligus membuka acara Rapat Kerja Nasional secara resmi yang terhormat Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan muliakan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Mentan kita. Terima kasih Bapak Menteri sudah berkenan hadir, dan kita mendoakan sekaligus siap memberikan dukungan kepada Bapak Menteri Pertanian yang kita tahu bahwa saat ini tengah menghadapi tantangan yang luar biasa untuk meyakinkan ketahanan pangan, ketersediaan pangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Tadi beliau cerita saat menunggu acara ini dimulai bahwa dalam waktu dekat ada target yang luar biasa, 5 juta hektar cetak sawah baru untuk meyakinkan sekali lagi ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Ini pekerjaan besar, pekerjaan mulia, dan Kementerian ATR BPN akan memberikan dukungan penuh bagi suksesnya program dari Bapak Presiden. Yang saya hormati dan banggakan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Tepuk tangan juga untuk beliau. Beliau ini senior saya di TNI. Saya pernah bekerja di bawah beliau dan luar biasa rekam jejaknya, dan terima kasih Bapak selaku Kepala BSSN selama ini juga telah memberikan dukungan penuh kepada ATR dan BPN untuk meningkatkan upaya penguatan digitalisasi, termasuk untuk semakin masifnya sertifikat elektronik yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Saya juga ingin tentunya memberikan apresiasi kepada Wakil Menteri ATR dan BPN, sekaligus juga tentunya selama ini telah membantu tugas-tugas Bapak Menteri terdahulu, Bapak Hadi Cahyanto, dan saya senang karena hari pertama saya masuk ke kantor sudah langsung di brief oleh Bapak Wamen, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama dalam satu perahu dan tujuan yang sama. Saya juga tentunya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Panglima TNI atau yang mewakili, sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Jenderal TNI Agus Subianto. Saya bersama-sama beliau pada saat di IKN kemarin, dan tentunya yang saya hormati pula Bapak Kapolri yang hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Badan Reserse Kriminal Kabar Eskrim. Tepuk tangan untuk Bapak Wahyu Widada yang juga kemarin telah hadir dalam acara praoperasi. Bapak Jaksa Agung yang diwakili oleh Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen, terima kasih Bapak Reda. Bapak Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, terima kasih Pak. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh staf ahli bidang ekologi dan sumber daya laut, terima kasih. Para kepala daerah yang telah hadir di Rakernas ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga para mitra dan sekaligus yang menjadi stakeholder dalam urusan pertanahan, termasuk diantaranya dari BRI dan lain sebagainya, dan tentunya yang saya cintai dan banggakan segenap jajaran pimpinan, baik di tingkat pusat, Bapak Sekjen, Bapak Irjen, para Dirjen, dan dari tingkatan provinsi serta kabupaten kota yang telah hadir di acara Rakernas pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Saya boleh absen nggak nih? Katanya 1000 lebih datang tadi ya. Saya ingin mendengarkan suaranya. Kalau saya sampaikan mungkin tidak harus per provinsi, tapi pulau-pulau besar lah. Tolong teriakan siap yang keras untuk menunjukkan semangat kita hari ini. Siap Bapak Ibu sekalian? Kita mulai dari ujung barat. Sumatera. Mana Sumatera? Oke, berarti paling jauh dari Aceh ya? Pahaba. Habaget. Oke. Tepuk tangan untuk Sumatera. Kalimantan. Mana Kalimantan? Sehat semuanya? Terima kasih. Kita ke tempatnya Pak Amran. Sulawesi. Mana Sulawesi? Kemarin ada dari Sulut ya di sini. Sulut. Ya. Saya datangi kemarin yang pertama. Hari kerja pertama ke Sulut kita Pak. Maluku ada? Termasuk Maluku Utara, betul? Ada Maluku Utara juga sini? Oke. Mana pulau yang paling utara mana? Di sana ada? Yang paling jauh? Hadir ya? Oke. Mana sekarang Papua? Wilayah Papua, ada Papua? Oke, tepuk tangan untuk Papua juga. Dari ujung timur matahari terbit, harus kita terus perkuat jajaran kita di Papua. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara, ada di sini Bali dan Nusa Tenggara. Ini kok sama aja dengan tadi, beda ya? Itu siap-siap terus begini. Beda ya? Oh ya beda. Saya ulangi, Bali dan Nusa Tenggara. Oh ya beda Pak, memang beda. Terakhir wilayah Pulau Jawa, mana Jawa? Ini Jawa semua ini. Jawa Barat, mana Jawa Barat? Oke.
Banten. Kok agak lemes? Banten. Oke. DKI Jakarta. Ya. Paling jauh ya. Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Paling banyak tanahnya itu, Pak. Yang terakhir Jawa Timur. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, ini harus kita cairkan suasana dulu. Sekaligus saya ingin memperkenalkan diri. Jadi saya laporkan tadi kepada Bapak Menteri bahwa saya bersyukur sekali karena justru melalui forum Rakernas ini saya bisa langsung bertatap muka dengan seluruh pejabat utama, baik di tingkat pusat, di daerah maupun di tingkat kabupaten kota. Kakanwil, ada para Kanwil di sini? Kakanwil hadir semuanya? Kakantah hadir semuanya? Terima kasih. Saya mohon diri untuk bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, memimpin dengan hati dan pikiran. Insya Allah kita bisa mewujudkan tugas pokok kita sebagai Kementerian ATR dan BPN. Ini kesempatan pertama dan luar biasa setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Februari yang lalu. Dan ternyata ada forum yang penting sekali yang seharusnya dijalankan di awal tahun, tapi karena kita menunggu setelah pemilu dijalankan, tapi saya justru bersyukur walaupun sedikit terlambat dari sisi waktunya, tetapi menurut saya ini menjadi sangat penting dan strategis karena saya bisa bertemu secara langsung dan juga bisa menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk dijalankan. Bapak Ibu, para pimpinan dan pejabat di lingkungan Kementerian ATR BPN se-Indonesia, melalui forum rapat kerja nasional ini saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bapak Hadi Cahyanto ketika melakukan serah terima jabatan. Beliau mengatakan ketika itu, Mas AHY, di Kementerian ATR ini organisasinya ada kemiripan dengan TNI, memiliki struktur mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jadi saya yakin Mas AHY akan mudah beradaptasi. Kemudian beliau juga mengatakan, saya juga memberikan seragam kepada para pejabat dan pegawai di kementerian agar tumbuh disiplin dan kebanggaan kepada institusi. Ternyata saya melihat di sini dan saya mempelajari bahwa bukan hanya kedisiplinan dan kebanggaan kepada institusi, tapi juga Bapak Ibu sekalian memiliki daya kreativitas. Nah, ini terbukti ketika saya berkunjung ke kota Manado ketika itu. Saya melihat foto saya di baliho di depan kantor ATR BPN sana, berpakaian seragam seperti ini. Padahal waktu itu seragam pun belum punya saya. Ini baru jahit, baru selesai kemarin, Pak. Baru selesai kemarin. Tapi di Manado ketika itu, di depan kantor pertanahan, Kantah, sudah ada baliho saya pakai baret, pakai tongkat komando. Bintangnya pun 4 di situ gitu ya. Ada di sini, Kepala Kantah Manado. Bener kan? Nah, jadi kreatif. Inovatif. Nah, mudah-mudahan kreativitasnya tidak berhenti di Photoshopnya, tidak berhenti di AI, tapi juga dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini pesan utama dari Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu, ketika saya menerima mandat sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN, Bapak Presiden menekankan 3 hal. Yang pertama, mendorong agar penerapan sertifikat tanah elektronik bisa dijalankan lebih masif. Yang kedua,
melakukan revisi peraturan terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading. Dan yang ketiga, mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program PTSL, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Dan saya meminta ketiga hal itu menjadi prioritas utama dalam Rakernas ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Rakernas tahun ini kita beri tema tata kelola pertanahan dan tata ruang yang modern, berintegritas, dan berstandar dunia. Saya memandang tema ini sesuai dengan visi Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Salah satu syarat negara maju adalah tertib administrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Tertib administrasi akan memberikan kepastian hukum termasuk dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang, sehingga menjadi instrumen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya beri contoh, 2 minggu lalu ketika saya memberikan atau melakukan pembagian sertifikat kepada warga di Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado, tepatnya di Malalayang, desa Malalayang, ada seorang nenek berusia 80 tahunan. Tadi ada di video tadi, namanya Oma Adela. Ia memiliki sebidang tanah dan rumah di situ selama 40 tahun, tetapi belum memiliki sertifikat. Apa dampaknya? Bukan tidak mungkin akan ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah Oma Adela tersebut dengan menunjukkan sertifikat palsu. Sehingga Oma Adela bisa terusir dari rumahnya sendiri atau terlibat dalam sengketa yang berdampak hukum. Fenomena inilah yang sering dan sedang terjadi di negeri kita. Sengketa kepemilikan hak atas aset di ranah hukum bertahun-tahun dan berlarut-larut. Tetapi alhamdulillah sekarang ini karena Oma Adela telah memiliki sertifikat tanahnya, maka negara menjamin dan melindungi secara hukum kepemilikan tanah Oma Adela tadi. Inilah bukti konkret tata kelola pertanahan dan tata ruang bisa menjadi instrumen keadilan untuk rakyat. Sebenarnya bukan hanya memiliki kepastian hukum, Oma Adela dan warga Manado yang saya ceritakan tadi, termasuk warga Samarinda, Kalimantan Timur. Ada di sini Kanwil dari Kalimantan Timur ya, kota Samarinda, yang juga saya berikan sertifikatnya ketika itu. Dan jutaan rakyat Indonesia lain yang telah memiliki sertifikat, hakikatnya ia telah mendapatkan keuntungan secara ekonomi, paling tidak potensi keuntungan secara ekonomi, karena kita tahu sertifikat tersebut bisa benar-benar digunakan untuk kebutuhan usahanya. Saya pernah mendengar Menteri Keuangan kita mengatakan bahwa di negara-negara maju yang bekerja keras bukan hanya manusianya, tetapi juga aset yang dimilikinya. Maknanya, tanah atau aset bersertifikat bisa digunakan sebagai jaminan untuk modal usaha dari bank atau badan usaha lainnya. Inilah yang disebut dengan aset yang juga bisa disuruh bekerja untuk menghasilkan uang. Jadi sebenarnya, kita juga perlu mengubah paradigma berpikir kita. Dulu ada istilah lahan tidur, yaitu sebidang tanah yang tidak ditanami dan dibiarkan terbengkalai, sehingga lahan itu tidak produktif atau tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang saya mengistilahkan banyaknya aset tidur, yaitu kepemilikan atas tanah maupun bangunan yang dihuni, tetapi tidak mampu kita kapitalisasi dengan baik sebagai aset ekonomi untuk menghasilkan uang dan meningkatkan produktivitas. Tentu saja, syarat yang harus dipenuhi adalah kesadaran masyarakat untuk secara sukarela mendaftarkan tanah dan aset yang dimilikinya kepada kantor-kantor pertanahan setempat. Memang itu tidak mudah. Saya menemukan fakta di lapangan, tidak sedikit masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan asetnya, meskipun dengan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Mengapa? Mereka khawatir dengan konsekuensi dari kepemilikan sertifikat tanah itu, yakni kewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya. Di sini hadir tidak Kepala Kantah
Bolaang Mongondo, Bolmong. Iya Bu ya, Ibu menyampaikan itu kepada saya, betul ya? Pada saat saya berkunjung ke Kantah Bolmong dan saya mendengarkan aspirasi semacam itu. Ini juga mungkin terjadi di tempat-tempat yang lain. Jadi kita ingin mencari solusinya. Disinilah tantangan kita. Saya berharap untuk menyukseskan arahan pertama Presiden terkait penerapan sertifikat elektronik secara masif, maka perlu ada sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR dan BPN ini dengan sejumlah pihak terkait usulan skema pemberian insentif atau keringanan pajak. Bentuknya bisa dibicarakan pada Rakernas ini, baik dalam konsep atau usulan konsep secara lebih konkret maupun kita bisa lanjutkan di forum-forum lainnya. Intinya, solusi yang kita tawarkan harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Kita berharap muncul kesadaran yang masif dari masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Barulah kita bisa mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif lagi. Saya juga mendapatkan laporan dari masyarakat. Apabila dokumen sertifikat tanah direkam melalui sistem digital, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan dokumen itu. Untuk mengantisipasinya, Kementerian ATR BPN tentu harus memperkuat sistem jaringan keamanan digitalnya, serta mengawasi potensi penyalahgunaan oleh oknum internal sendiri. Digitalisasi adalah suatu keniscayaan. Selain faktor efisiensi dan efektivitas, digitalisasi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat abad ini. Saya menerima laporan beberapa kantah sudah melaksanakan penerapan sertifikat tanah elektronik, dan saya berharap kantor-kantor pertanahan lainnya bisa segera mewujudkannya. Lakukan sosialisasi secara masif dan kreatif serta inovatif, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dengan mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik. Maka pengelolaan pertanahan di Indonesia akan berstandar dunia, setara dengan negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Australia. Hadirin yang saya hormati, Bapak Presiden juga secara khusus mengamanahkan untuk melakukan revisi PP nomor 18 tahun 2021. Tujuannya adalah memfasilitasi pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading. Langkah ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk merespons berbagai ancaman perubahan iklim yang ditandai oleh naiknya suhu bumi, kekeringan, polusi, hingga banjir. Hasil perdagangan karbon tersebut bisa kita investasikan kembali untuk menjaga lingkungan kita melalui pengurangan emisi karbon sekaligus meningkatkan pemasukan fiskal bagi negara. Dan jika hal ini bisa kita lakukan, maka kita bisa mencapai target net zero emissions pada tahun 2060, bahkan lebih cepat. Selanjutnya, Bapak Presiden juga memberikan arahan untuk melakukan percepatan pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Saat ini Kementerian ATR BPN telah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah dan 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat. Dengan demikian, kita harus segera mengejar kurang lebih 9 juta bidang tanah lagi untuk diselesaikan paling lambat pada Oktober 2024 ini. Jika hal ini bisa dioptimalkan, maka pendaftaran tanah bisa menghasilkan dampak pertambahan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi negara. Terbukti, sejak dijalankannya program PTSL antara tahun 2017 hingga 2023 lalu, telah terjadi pertambahan nilai ekonomi kurang lebih sebesar 6.067 triliun rupiah yang bersumber dari hak tanggungan, PPh, PNBP, dan juga BPHTB. Lebih dari 90% dari nilai itu berasal dari hak tanggungan. Artinya, setelah dilakukan proses sertifikasi, masyarakat memperoleh dana pinjaman lebih dari 5.800 triliun rupiah dari bank atau lembaga keuangan lainnya untuk modal usaha ataupun kepentingan ekonomi lainnya. Namun, jika masih ada masyarakat yang berkeberatan karena adanya beban pembayaran BPHTB,
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, maka saya instruksikan kepada Kakanwil dan Kakantah untuk berkoordinasi secara ketat dengan para kepala daerah agar bisa membebaskan, paling tidak meringankan BPHTB tadi pada pendaftaran tanah pertama kali. Saat ini baru ada 120 kabupaten kota yang telah membebaskan atau meringankan bea tadi. Ke depan harus kita tingkatkan. Sementara itu, komitmen untuk percepatan sertifikasi tanah-tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah serta perlindungan tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat harus terus dilanjutkan. Jangan ada diskriminasi. Selain 3 arahan tadi, dalam kunjungan ke Ibu Kota Nusantara minggu lalu, Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita tentang penyelesaian persoalan 2086 hektar lahan di IKN. Persoalan ini harus segera dituntaskan dengan clean and clear, sehingga para investor memiliki jaminan kepercayaan atas investasinya di IKN. Untuk itu, saya meminta para pejabat eselon 1 disupervisi oleh Bapak Wamen untuk segera menyelesaikan tugas ini. Tolong laporkan progresnya kepada saya pada kesempatan pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, selain agenda utama yang saya jelaskan tadi, ada sejumlah hal yang juga perlu menjadi perhatian kita. Pertama, terkait dengan tata ruang dan investasi. Saya ingin menegaskan bahwa rencana detail tata ruang RDTR memiliki peranan penting sebagai panglima pembangunan sekaligus pintu masuk bagi investasi. Ini berlaku di semua sektor pembangunan, terutama proyek-proyek strategis nasional, termasuk pengadaan lahan untuk program food estate. Namun komitmen pemerintah daerah untuk menyusun RDTR tergolong masih rendah. Saat ini baru ada 420 RDTR yang menjadi perda atau perkada, dan 210 RDTR yang terintegrasi dengan sistem online single submission OSS dari total 2000 RDTR yang harus diselesaikan di 514 kabupaten dan kota. Artinya, Dirjen Tata Ruang, Kakanwil, dan Kakantah harus bekerja ekstra keras bersama kepala-kepala daerah untuk menyelesaikan RDTR ini. Hal ini selaras dengan SDG nomor 11 dan 13, yaitu Sustainable Cities and Communities dan juga Climate Action. Kita harus membantu agar para investor memiliki jaminan kepastian hukum dengan RDTR ini, dan izin yang kita berikan sesuai dengan otoritas Kementerian ATR dan BPN. Tujuan kita bukan hanya untuk menguntungkan para investor, tetapi juga demi kemaslahatan rakyat. Kita berharap investasi, utamanya yang padat karya, akan membuka jutaan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya rakyat akan memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan yang baik, juga daya beli untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian, Kementerian ATR BPN ikut membantu meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan untuk semua. Yang kedua, reforma agraria sebagai program strategis nasional. Para petani gurem, buruh tani, dan petani penggarap lahan harus mendapatkan kepastian status lahannya melalui sertifikat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita harus meningkatkan program redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan, yang capaiannya kini masih kurang dari 10% dari target 4,1 juta hektar. Ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, Kementerian ATR BPN mengajak kita semua untuk menghilangkan, juga mengikis sekat-sekat antar kementerian dan lembaga. Ini kunci untuk menyukseskan tujuan besar reforma agraria. Dan yang ketiga, bank tanah untuk ekonomi yang berkeadilan. Pasca pelantikan saya sebagai Menteri, Menko Marifest Bapak Luhut Panjaitan menitipkan pesan kepada saya tentang optimalisasi bank tanah. Saya lalu berdiskusi dengan penasehat utama Menteri, juga Kepala Badan Bank Tanah. Saya minta Badan Bank Tanah untuk mempercepat realisasi perolehan tanah melalui
inventarisasi tanah-tanah terlantar. Untuk itu, saya juga menginstruksikan kepada para dirjen, Kakanwil dan Kakantah untuk menyukseskan program ini. Kepada Bapak Sekjen, saya minta dibuatkan timeline yang realistis sebagai panduan kerja untuk percepatan perolehan tanah pada bank tanah tersebut. Jadikan ini sebagai salah satu KPI, Key Performance Indicator, bagi jajaran kita. Yang keempat, gebuk mafia tanah. Siap semuanya? Gebuk mafia tanah. Siap? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Persoalan mafia tanah sudah menjadi penyakit masyarakat. Ribuan pesan masuk ke handphone saya, baru 2 minggu Pak. Baru 2 minggu jadi menteri, ribuan pesan masuk ke handphone saya, termasuk ke media sosial, baik di komen maupun direct message di DM, itu yang mengeluhkan, mengadu masalah mafia tanah. Pesannya adalah intinya, Pak AHY, Pak Menteri, mohon bisa diberantas mafia tanah ini. Hidup kami jadi sengsara. Kami dizolimi dan macam-macam lagi yang benar-benar menyentuh emosi kita. Bapak Ibu sekalian, mengingat pentingnya permasalahan ini dan menjadi sorotan dari masyarakat luas, maka hari Senin kemarin saya dan kita semua di tingkat pusat menggelar rapat praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Karena hal ini juga menyangkut aspek penegakan hukum, saya juga berkoordinasi dan meminta dukungan langsung dari Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin. Saya diterima dengan sangat baik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beserta para pimpinan lainnya. Jadi lengkap, Bapak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, 14 Jaksa Agung muda, luar biasa. Itu menunjukkan komitmen yang sama. Kemudian sore harinya saya diterima juga dengan sangat terhormat oleh Bapak Kapolri. Hadir juga ada Bapak Kabar Reskrim dan pejabat teras Mabes Polri lainnya untuk meyakinkan bahwa kita semua dalam satu perahu yang sama. Dan ini tentunya sangat kita harapkan terjadi penguatan sinergi dan kolaborasi baik di tingkat pimpinan. Dan saya tidak ingin berhenti di tingkat pimpinan. Saya berharap setelah kembali ke daerah masing-masing Bapak Ibu sekalian, para Kakanwil, Kakantah juga melakukan hal yang sama. Datangi para pejabat yang ada di tingkatan Bapak Ibu sekalian, di jajaran kejaksaan maupun jajaran kepolisian. Kita bangun dan perkuat sinergi dan kolaborasi di lapangan. Ini penting, karena hanya dengan itu, Satgas Anti Mafia Tanah, mana Brigjen Arif Rahman? Nah, ini Komandan Satgas Anti Mafia Tanah. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi tadi, kemarin juga ada yel-yelnya. Gimana? Sinergi, kolaborasi, gebuk mafia tanah. Begitu. Mudah-mudahan jangan hanya yel-yel saja, Bang. Tapi betul-betul kita tingkatkan, dan saya harus mengapresiasi karena tahun 2023 Kementerian ATR BPN didukung penuh oleh para penegak hukum memberantas mafia tanah telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 13 triliun rupiah. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Ketika itu Bapak Menteri Hadi Cahyanto, dan kini saya punya komitmen untuk melanjutkan itu semua, bahkan meningkatkannya lagi. Mudah-mudahan walaupun waktunya singkat, 7 bulan saja menuju Oktober 2024, banyak hal yang bisa kita lakukan. Siap semuanya? Insya Allah kita bisa. Bapak Ibu sekalian, kita semua harus punya komitmen untuk memberantas mafia tanah ini. Kita harus mulai dari rumah kita sendiri. Kita harus mulai dari Kementerian ATR BPN ini. Zona integritas tidak boleh hanya sekedar jargon dan formalitas. Pembangunan kapasitas SDM tidak akan berarti apa-apa tanpa dibarengi dengan penguatan integritas dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada oknum atau pejabat internal yang justru
baik disengaja maupun tidak disengaja, terlibat dalam praktik-praktik kejahatan pertanahan. Untuk itu, saya menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan secara ketat. Pendekatan preventif tentu jauh lebih baik daripada pendekatan represif. Tapi kita juga akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi Bapak Ibu juga jangan khawatir, karena sebaliknya, saya juga tidak akan membiarkan ada kepala kantor pertanahan yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah. Padahal pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Setuju? Saya akan bela dan saya akan fight dengan seluruh cara dan sumber daya yang saya miliki. Saya akan tegakkan kebenaran dan keadilan di institusi ini, asalkan semua mengikuti aturan yang baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan penekanan terkait dengan arah kebijakan strategis Kementerian ATR BPN pada tahun 2025-2029 sebagai berikut. Pertama, perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah. Kedua, optimalisasi reforma agraria. Ketiga, peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan. Keempat, peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kelima, memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Keenam, reformasi birokrasi berbasis merit system dan perbaikan SDM. Dan ketujuh, terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas berbasis tata ruang nasional dan daerah dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan green economy. Saya minta para peserta Rakernas bisa menjabarkan dengan baik 7 penekanan arah kebijakan strategis tersebut. Tidak berhenti hanya dalam tataran konsep di Rakernas ini, saya instruksikan jabaran kebijakan strategis tadi bisa diimplementasikan di lapangan pada sisa waktu pemerintahan ini. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita kepada rakyat dan negara. 2 pekan ini saya mengamati banyak masalah yang timbul dan tidak selesai secara berlarut-larut. Bukan karena tidak adanya technocratic capacity atau bukan karena tidak adanya kemampuan teknokratis, tapi lebih karena absennya political goodwill, karena tidak adanya dorongan yang kuat secara politis. Oleh karena itu, mari saya mengajak semua yang terkait dengan keadilan di bidang pertanahan ini, mari kita menyatukan tekad untuk menjadi bagian dari solusi bagi persoalan rakyat, termasuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kita juga harus keluar dari zona nyaman, berani melakukan terobosan-terobosan, tentu terobosan yang konstitusional. Dan yang tidak kalah penting adalah saya menekankan sekali lagi, kita juga harus merobohkan tembok kokoh ego sektoral yang seringkali menghentikan langkah dan menghambat kemajuan di antara kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membimbing dan melindungi kita semua, sehingga Kementerian ATR BPN dapat terus menjadi institusi yang melayani, profesional dan terpercaya. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum.